Pesan ini untuk perempuan. Wahai perempuan, engkau bukan sekedar mendidik anak, kau adalah fondasi bangsa, akar yang menopang peradaban. Jangan pernah remehkan peranmu, karena menjadi ibu adalah tugas mulia yang tak akan tergantikan. Ini bukan hanya profesi, ini panggilan hidup terhormat. Renungkanlah wahai perempuan, sudahkah kau menghargai ibumu hari ini? Bagikan pesan ini kepada mereka yang perlu tahu. Untuk perempuan yang pernah merasa direndahkan, camkan ini. Apakah pekerjaanmu lebih penting dari seorang ibu? Bangsa ini berdiri karena ibu-ibu yang mendidik anak untuk mencintai Tuhan dan negaranya. Jadi, jangan pernah katakan menjadi ibu itu bukan karir. Itu adalah profesi terhormat yang melebihi gelar apapun. Setuju tidak? Ayo diskusikan. Bagikan opini kalian di kolom komentar. Kepada setiap perempuan yang lelah, kau itu tak hanya mengasuh anak, kau membangun peradaban, kau menanam cinta kepada Tuhan dan menyalakan api patriotisme. Menjadi ibu bukan sekedar pilihan, itu adalah profesi dengan kehormatan tertinggi. Kau adalah cahaya yang menerangi jalan bangsa ini. Banggalah menjadi ibu, tunjukkan pada dunia dengan membagikan ini. Banyak yang bilang menikah membuka rezeki, tapi kenapa perceraian sering diawali karena kemiskinan? Menikah itu memang membuka pintu rezeki, tapi seberapa besar pun pintu itu terbuka, jika hati tak pernah puas, dunia tak akan cukup. Syukur adalah kuncinya. Tanpa itu, kemewahan hanya ilusi, dan kekurangan jadi alasan perpisahan. Apa kau setuju? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika menikah membuka pintu rezeki, kenapa yang serba cukup pun bisa cerai? Ekonomi hanya alasan. Sebesar apapun rezeki, jika hati miskin akan syukur, kehancuran adalah kepastian. Tanpa rasa cukup, yang kita kejar hanya bayangan, bukan kebahagiaan. Bukan soal harta, tapi bagaimana kita melihatnya. Apa pendapatmu? Apa benar ekonomi adalah akar masalahnya? Bukan rezeki yang membawa kebahagiaan, tapi hati yang mampu menghargai apa yang ada saat ini. Menikah adalah awal perjalanan. Pintu rezeki memang terbuka, tapi tanpa rasa syukur, itu hanyalah angin yang lewat. Kekurangan bukan dari apa yang kurang, tapi dari hati yang tak pernah merasa cukup. Apakah pernikahan adalah soal rezeki atau soal hati? Komentar ya. Apa ibadahmu sekadar pelarian dari rasa takut atau benar-benar cinta pada Allah? Sholatmu seperti bayangan di malam pekat, bergerak hanya karena takut diterkam kegelapan, takut dosa, takut neraka, takut kiamat. Tapi, jika semua ketakutan itu dihapus, masihkah kau bersujud? Apakah cintamu pada Allah hanya semu, setipis awan di langit yang hilang tertiup angin? Renungkan sholatmu, benarkah karena cinta atau sekedar ketakutan? Tulis pendapatmu di komentar. Sholat tanpa hati, apakah itu ibadah? Atau sekedar ritual kosong yang tak berarti? Kau menyebut namanya dan hatimu bergetar karena takut. Seakan Allah hanya penguasa kejam yang menghukum, bukan sang maha cinta. Kau sujud, tapi hatimu tak menyala dengan kasih. Jika cinta adalah jiwa ibadah, maka di mana letak cintamu kepada Allah? Berani mengubah sholatmu menjadi bentuk cinta sejati? Buktikan di kehidupanmu, mulai sekarang. Apa kau benar-benar mencintai Allah atau hanya tunduk karena takut siksa? Kau berdiri di hadapannya, tapi sujudmu terasa dingin, takut dosa, takut iblis, takut mati. Ketakutan itu menjadi Tuhan kecil di hatimu. Jika kau benar mencintai Allah, mengapa hatimu tak menari dalam damai saat menyebut namanya? Mulai hari ini, tanyakan pada dirimu, ibadah ini untuk cinta karena Allah atau hanya karena ketakutan?
Jika kau merasa Allah tidak adil karena hidupmu tidak kaya, mungkin kau harus dengar ini sampai akhir. Terkadang Allah mencintaimu dengan cara yang tak kau duga, bukan dengan melimpahkan harta, tapi dengan menempatkanmu dalam kesederhanaan. Mengapa? Karena Allah ingin meringankan beban hisabmu di akhirat nanti. Itu sebuah kasih sayang yang jauh lebih berharga dari sekedar kekayaan dunia. Coba kau pikirkan lagi, apa benar hidup sederhana adalah sebuah ujian? Tulis di komentar. Apa kau pernah berpikir sakit adalah cara Allah mencintaimu? Coba renungkan ini. Ketika sakit datang, jangan buru-buru mengeluh. Allah tidak sedang menghukummu, tapi sedang membersihkan dosa-dosamu. Sakit itu, meski terasa berat, adalah sapaan lembut dari Allah agar kau kembali merenung, berserah, dan menemukan makna di balik segala ujiannya. Bagaimana menurutmu ujian sakit itu? Tulis di komentar. Pernah merasa kecewa karena doamu tak kunjung terkabul? Mungkin ini alasannya. Allah mendengar semua doamu, tapi terkadang Ia menjawabnya dengan cara lain. Doamu tak dikabulkan bukan karena Ia tak peduli, tapi karena Ia tahu yang kau minta bisa menyakitimu. Ia menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang tak kau duga. Bersabarlah, karena kasih sayang Allah tak pernah salah arah. Pernah kau mengalami yang kuceritakan? Ceritakan pengalamanmu di komentar. Con el corazón lleno de gratitud, alabo al Salvador. Tengo motivación para ser un adorador. Kenapa sebagian orang tetap miskin meski bekerja keras? Karena mereka adalah domba. Rakyat hanyalah kawanan domba. Ketika mereka panik, mereka menjual. Ketika mereka tergiur, mereka membeli. Semua bergerak dalam pola yang sama. Kau ingin sukses? Lakukan sebaliknya. Beli saat mereka takut, jual saat mereka rakus. Percayalah, otoritas yang mereka junjung hanya membuat mereka semakin lemah. Kau bukan domba. Buktikan sekarang. Apa kau berani berbeda? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Adoro al Rey de Reyes, me arrodillo a sus pies en adoración. Tengo motivación para ser un adorador. Pemerintah dan bank hanya butuh rakyat untuk tetap bodoh dan patuh. Karena rakyat hanya mesin tanpa pikiran. Mereka hidup berdasarkan ketakutan dan ketergantungan pada otoritas. Ketika mereka membeli, kau harus menjual. Ketika mereka panik, kau harus tenang. Kunci kekayaan bukan pada apa yang kau ikuti, tapi pada keberanian untuk berpikir terbalik. Pemerintah dan bank adalah dalang. Jangan jadi bidak mereka. Apa kau ingin keluar dari permainan itu? Pikirkan langkahmu. Me arrodillo a sus pies en adoración. Tengo motivación para ser un adorador. Semua orang bicara kebebasan, tapi ironisnya, mereka tetap jadi budak pemerintah dan bank. Rakyat hidup dalam lingkaran ketakutan dan keserakahan. Mereka menyerah pada sistem, membeli ketika mereka disuruh, menjual ketika mereka panik. Tapi kau punya pilihan, kau bisa membalikkan keadaan, menjadi pemain, bukan pion. Mulailah sekarang, jangan percaya apa yang mereka katakan. Keberanian adalah jalan menuju kekayaan. Berikan like jika kau sepakat, atau komentar jika kau ingin berdiskusi. Con cada fibra de mi ser canto en adoración.